Perkenalkan, nama saya Angelica Melipusoy dan saya dari kelas 5MB4. Saya akan menjelaskan manajemen rantai pasok, merancang jaringan supply chains. Yang pertama, perencanaan jaringan supply chains merupakan kegiatan paling penting yang harus dilakukan pada SCM. Kedua, implementasi strategi supply chains hanya bisa berlangsung secara efektif. Ketiga, struktur jaringan menentukan supply chains yang responsif atau efisien. Contoh, supply chains responsif. Konfigurasi jaringannya harus ditunjang oleh fasilitas produksi dan gudang yang lebih banyak tersebar di berbagai lokasi pemasaran. Kedua, supply chain efficient. Apabila jaringan yang ada relatif bersentralisasi dengan fasilitas yang lebih sedikit. Dasar keputusan strategi dari supply chains. Keputusan tentang lokasi, fasilitas, produk, dan gudang. Keputusan pembelian. Kedua, keputusan outsourcing, yakini akan mengerjakan sendiri suatu kegiatan tertentu atau mensubkontrakkan ke pihak lain. Ketiga, keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas-fasilitas fisik tersebut. Selanjutnya, keputusan didasari oleh banyak pertimbangan seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan keamanan. Berikut, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam merancang konfigurasi suatu supply chains. Trade-off dalam merancang jaringan supply chains. Yang pertama, pertimbangan strategi supply chains dan pertimbangan lingkungan bisnis sama-sama penting dalam mengambil keputusan untuk membuat konfigurasi jaringan supply chains. Yang kedua, dari sisi strategi supply chains, keputusan tentang konfigurasi sangat menentukan efektif tidaknya strategi yang ditetapkan. Ketiga, di sisi lain supply chains yang ingin berkompetisi atas dasar harga biasanya akan mencari tempat-tempat yang murah untuk lokasi operasi walaupun harus mengirim bahan baku maupun produk jadi pada jarak yang sangat jauh. Keempat, konfigurasi supply chains tergantung juga pada kontransaktif produk dan model distribusinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan supply chains. Aspek lingkungan bisnis yang perlu dievaluasi secara cermat dalam mengambil keputusan terkait dengan konfigurasi supply chains adalah: yang pertama, faktor ekonomi makro, yang kedua, faktor sosial politik, yang ketiga, faktor teknologi, yang keempat, faktor keamanan. Saya akan menjelaskan faktor-faktor. Yang pertama, faktor ekonomi makro, meliputi pajak, biaya cukai, tingkat kurs, dan faktor ekonomi lainnya yang ada dalam diri perusahaan tersebut. Yang kedua, faktor sosial politik, meliputi kultur masyarakat, tingkat penerimaan mereka terhadap kehadiran ilustrasi asing, ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, peraturan kerjaan, dan kebijakan pemerintah lainnya. Ketiga, faktor teknologi. Karakteristik yang terdapat pada teknologi produksi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan desain. Yang terakhir, faktor keamanan. Menentukan apakah suatu negara atau wilayah cukup menarik untuk dijadikan tempat operasi atau tempat untuk mendapatkan input atau seperti bahan baku bagi suatu supply chains. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.